Korea Utara, atau secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah negara yang unik dan kontroversial dalam hal politik dunia. Negara ini dikenal dengan kepemimpinan dinasti Kim, yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintahan otoriter dan ketat di bawah kepemimpinan Kim, telah menciptakan situasi yang sangat tertutup bagi rakyatnya. Dengan keterbatasan akses ke informasi luar negeri, dan kontrol ketat terhadap kehidupan sehari-hari. Korea Utara adalah salah satu negara yang sering menjadi topik perdebatan dan perhatian di dunia internasional. Sebagai suatu negara yang tertutup dan otoriter, Korea Utara telah membangkitkan beragam opini dan pandangan. Korea Utara adalah salah satu negara yang telah memilih untuk tetap tertutup di tengah dunia yang semakin modern. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan pilihannya tersebut. Negara ini dibentuk setelah Perang Dunia II, dan pemimpin pertama Korea Utara, Kim Il-sung, memperkenalkan ideologi Juse, yang menekankan kemandirian nasional dan ketahanan dari pengaruh luar. Ideologi ini telah menjadi dasar dari pemerintahan Korea Utara, dan telah menciptakan suatu identitas nasional yang kuat. Konflik dengan Korea Selatan dan ketegangan dengan Amerika Serikat, telah menyebabkan sanksi-sanksi ekonomi dan politik yang telah memperdalam isolasi negara ini. Akibatnya, Korea Utara telah menjadi semakin bergantung pada sumber daya dan dukungan internal, yang mendukung kebijakan negara tertutup. Ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga narasi internal yang kuat, dan mengontrol opini publik. Namun perlu diingat, bahwa kebijakan Korea Utara ini juga telah menimbulkan banyak masalah, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, dan keterbatasan akses rakyat terhadap informasi dunia luar. Di dunia yang semakin berkembang, di mana informasi dan interkoneksi global semakin penting, Korea Utara mungkin terus menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan tertutupnya. Pilihan Korea Utara untuk tetap menjadi negara tertutup, dapat dijelaskan oleh sejarah, ideologi, dan isolasi internasionalnya. Namun, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi serius, dan isu-isu terkait dengan Korea Utara akan terus menjadi perhatian dunia, dalam upaya mencari solusi yang lebih baik untuk masa depannya. Di sisi lain, mungkin sudah sering kita mendengar berbagai kekhawatiran terhadap kondisi masyarakat di Korea Utara. Negara tersebut memang dituding memiliki catatan HAM dan demokrasi terburuk di dunia. Berbagai laporan mengenai kamp konsentrasi, pengekangan hak berpergian, dan laporan-laporan lainnya selalu menghiasi catatan buruk HAM di Korea Utara. Keadaan ekonomi Korea Utara juga dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Kesalahan manajemen ekonomi, serta bencana alam, ekonomi Korea Utara menjadi semakin hancur, dan kelaparan merajalela pada dekade 1990-an. Imbasnya, pendapatan per kapita anjlok hingga lebih dari 30%, dan jumlah penduduk yang kabur dari Korea Utara meningkat. Sejak saat itu pula, keadaan ekonomi Korea Utara belum dapat pulih kembali ke tingkat sebelum tahun 1990-an. Namun di satu sisi, dari beberapa yang beredar, apabila ada pertanyaan kepada masyarakat Korea Utara mengenai kehidupan mereka, mereka pasti akan menjawab bahwa mereka menjalani hidup yang bahagia. Bahkan, mereka bisa saja menjawab bahwa mereka adalah orang yang paling bahagia dan tidak iri terhadap apapun di dunia. Dari sisi pro maupun kontra, ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat Korea Utara merasa bahagia. Karena kebahagiaan itu bersifat relatif, maka standar kebahagiaan mereka mungkin berbeda dibandingkan dengan kita. Kita juga tidak bisa menghakimi bahwa mereka tidak bahagia hanya karena standar mereka itu berbeda dari standar kebahagiaan mayoritas di dunia. Tentu kita akan segera berpikir bahwa mereka mengatakan hal tersebut karena dipaksa dan diancam oleh penguasa. Namun, mereka seperti mengatakan hal tersebut seolah tanpa beban. Sampai sekarang, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai keikhlasan masyarakat Korea Utara mengenai hal tersebut. Apakah benar mereka ikhlas mengatakan hal tersebut, ataukah mereka berada di bawah paksaan untuk mengatakan hal tersebut? Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Korea Utara diajarkan sejak dini bahwa loyalitas kepada dinasti Kim adalah hal mutlak yang menjadi dasar dan tujuan hidup mereka. Mereka diajarkan untuk melakukan yang terbaik demi pemimpin mereka.
militer maupun sipil juga diajarkan untuk mati demi melindungi pemimpin mereka. Sehingga, akan terbentuk mindset bahwa kebahagiaan adalah ketika mereka dapat membela, melindungi, atau membahagiakan pemimpin mereka. Kemudian, aksesibilitas masyarakat Korea Utara yang dibatasi dari dunia luar. Akses informasi resmi hanya melalui media milik partai dan negara yang mungkin sudah disunting sedemikian rupa. Network yang umum adalah Kwangmyong, yang berupa intranet sehingga hanya dapat diakses dari dalam negeri. Namun, hal ini dapat membuat masyarakat Korea Utara tidak merasa iri terhadap apapun di dunia, karena mereka tidak dapat membanding-bandingkan terhadap apapun dari luar negeri. Karena mereka tidak merasa iri atas apapun di dunia, mereka akan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka miliki adalah yang terbaik di dunia, meskipun jauh di bawah standar dunia internasional. Hal ini akan mendukung kebahagiaan mereka, karena kita tahu bahwa rasa syukur adalah kunci utama menuju kebahagiaan, dan mereka benar-benar memiliki rasa syukur itu. Masalah kebahagiaan masyarakat Korea Utara hanya terletak pada kebutuhan pangan dan energi, hal yang masih belum terpulihkan sepenuhnya sejak tahun 1990-an. Jika masalah ini dapat terselesaikan, pastilah kebahagiaan mereka akan menjadi benar-benar sempurna.